Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, alhamdulillahil alamin. Kita akan melanjutkan kuliah Entrepreneur Project. Kali ini kita akan membahas tentang product market fit. Kita akan coba cek beberapa hasil kerja kelompok terkait peluncuran produk. Kita akan evaluasi mulai dari awal, dari proses design thinking sampai product market fit. Bagaimana teman-teman nanti merancang sebuah produk, kemudian merancang project charter yang berisi informasi siapa saja target marketnya, kemudian produk seperti apa, produk minimal seperti apa yang mereka buat, dan kemudian proses peluncurannya. Proses peluncurannya nanti akan dites kepada early adopter atau pelanggan pertama yang terpilih. Dan ini mereka lakukan peluncuran produk selama 3 kali. Dan setiap kali peluncuran produk, mereka akan mendapatkan masukan dari para early adopter atau pelanggan pertama, sehingga bisa menyempurnakan produk mereka, sehingga di peluncuran kedua akan mendapatkan respon yang lebih bagus dari para pelanggannya. Itu dilakukan sampai 3 kali sehingga mendapatkan produk minimal itu menjadi lebih sempurna. Baik, kita akan mulai cek hasil kerja. Kali ini kita akan melihat dari kelompok 2. Saya buka Miro-nya. Nah, mungkin teman-teman sudah bisa melihat di layar terlihat ini bisnis model design thinking dari kelompok 2, ada Dwi Retno Wulandari sampai Zidni Ilman. Temanya adalah fashion. Customer mereka yang mereka pilih adalah kalangan remaja. Oke, saya berikan komentar. Harusnya customer ini harus lebih detail lagi. Karena kalangan remaja ini luas. Silakan diberikan batasan misalkan geografis kalangan remaja yang ada di wilayah Gresik, wilayah Lamongan, atau kalau lebih besar lagi wilayah Surabaya dan Gresik, atau lebih besar lagi wilayah Jawa Timur. Kenapa kok kita harus menentukan yang lebih spesifik? Karena kita paham bahwa sumber daya yang kita miliki itu terbatas. Dan kita akan melayani customer yang terbatas pula. Misalkan fashion, kita akan menyisir kalangan remaja Gresik, kemudian kita spesifikkan lagi mereka yang baru lulus SMA dan pertama kali masuk kuliah. Nah, kita akan spesifik di situ. Kalau kalangan remaja saja jumlahnya, di Gresik misalkan itu ada 5.000, tapi kalau kita spesifikkan kalangan remaja di Gresik yang baru lulus SMA dan masuk kuliah, itu mungkin sekitar tidak lebih dari 1.000 atau seperlimanya, mungkin seperti itu. Kenapa kok kita perlu seperti itu? Karena jumlah resource kita, dana kita untuk menyiapkan, melayani barang dalam hal ini fashion itu juga sangat terbatas. Maka kita harus benar-benar bisa memilih yang spesifik. Jadi ini kurang jelas ya, kurang spesifik lagi. Spesifik dari sisi geografisnya, dari sisi umurnya, dan dari sisi yang lebih detail lagi. Misalkan kalangan remaja baru masuk kuliah di semester 1 jenis kelamin laki-laki. Nah, itu sangat spesifik. Jadi produk yang kita cari pun nanti juga spesifik. Oke, saya lanjutkan dalam konteks apa? Menyediakan kebutuhan fashion terkini. Oke, boleh fashion terkini. Kemudian, problem customer yang layak diselesaikan. Ini berdasarkan penelitian teman-teman ya. Bahan yang tidak sesuai dengan deskripsi. Yang kedua, kualitas barang yang tidak sesuai. Jadi ternyata teman-teman ini menemukan bahwa pelanggan yang mereka survei itu kecewa ketika mereka membeli barang di online, antara yang ada di gambar dengan yang di datang itu tidak sesuai. Setelah melakukan proses design thinking, muncullah peluang. HMW itu how made we, bagaimana kita membantu pembeli online menghilangkan perkiraan
terhadap barang yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya, intinya bagaimana kita bisa meyakinkan pada customer bahwa barang yang dia lihat online itu akan datang sesuai dengan harapan mereka. Lalu muncul solusi @adaku collection, yaitu membuka toko online di TikTok dengan memberikan deskripsi yang detail, baik warna, ukuran, gambar, dan harga, sehingga mengurangi risiko kekecewaan customer terhadap pembelian. Jadi ini solusi yang mereka pilih, memberikan informasi yang sangat detail, sehingga customer punya gambaran dengan benar. Dan ketika datang pun sesuai dengan apa yang digambarkan tersebut. Oke, kita lihat bagaimana storyboard atau customer yang akan dibawa menuju solusi mereka. Di sini kita akan lihat pertama, ini dari sisi sudut pandang customer ya. Customer sedang scroll TikTok, kemudian lewat atau FYP outfit kece di TikTok. Kece ini maksudnya milik mereka kelompok ini. Kemudian mereka tertarik dan klik keranjang kuning di akun penjual, lalu pilih opsi tambah ke troli berapa banyak pesan jumlahan dan kemudian pesan. Kemudian apa? Mereka akan pilih jasa kurir dan alat pengiriman. Oke. Kemudian pilih opsi pembayaran via transfer COD atau COD. Oke. Kemudian barang diterima dan testimoni. Oke. Ada kurangnya di sini saya berikan masukan, yaitu masih belum tergambarkannya solusi yang tadi didefinisikan ke dalam proses ini. Jadi kalau saya boleh kasih masukan, ini saya berikan gambaran. Ini harus muncul di dalam solusinya. Apa sih? Customer bisa melihat bentuk fashionnya, gambarnya. Kemudian mereka tahu ukuran apa saja yang tersedia. Kemudian dikasih contoh kalau perempuan gambarnya seperti ini, bajunya nempelnya seperti ini, yang laki-laki seperti ini. Jadi mereka punya gambaran. Harusnya solusi seperti ini itu masuk ke dalam proses yang ada di sini. Jadi tunjukkan yang ada di sini. Kalau hanya seperti ini normal biasa. Dan selama ini masih menimbulkan masalah. Masalahnya apa? Ya masalah yang ditemukan tadi itu antara barang yang datang yang diharapkan tidak sesuai. Makanya supaya sesuai, tunjukkanlah ukurannya, bahannya, warnanya, dan lain sebagainya. Jadi harus muncul di salah satu proses ini. Nah, mungkin berada di sini. Di poin ini harus ditambahkan. Nah, di poin ini 1, 2, 3 ini harus ditambahkan yang lebih detail lagi. Oke, lalu di proses testing. Proses testing ini, yang di testing apa? Yang di testing ini, proses ini tadi itu di testing kepada customer. Tentu saja karena proses storyboardnya ini belum menggambarkan solusinya, maka biasanya hasil testingnya juga masih belum benar. Contohnya apa ini? Apa yang berhasil membuat akun TikTok? Harusnya respon berhasil atau tidaknya itu dari hasil ini. Kalau saya kasih gambaran kayak gini, kira-kira kamu akan salah atau tidak ya? Nah, kira-kira barang yang datang dengan ekspektasimu itu salah atau tidak ya? Gitu. Atau kalau misalkan ini kurang detail, kalian bisa ngasih yang lebih detail lagi. Saya kasih contoh ya. Nah ini ada XML itu, M itu berapa lingkar dadanya, kemudian kalau L itu lingkar dadanya berapa, panjang bajunya berapa, dan lain sebagainya. Sehingga memberikan gambaran yang utuh kepada customer. Oke ya, jadi nanti perlu direvisi storyboardnya, kemudian proses testingnya, karena storyboardnya itu belum menggambarkan solusinya, maka testingnya masih belum bisa melakukan tes terhadap solusinya. Seperti ini, membuat logo yang seadanya lah. Nah ini kan harusnya yang perlu diperbaiki adalah apakah solusi yang diberikan sudah bisa menyelesaikan masalah atau tidak. Apa yang masih membingungkan juga masih belum pas. Sehingga solusi perbaikan itu konsep promosi dan pembuatan logo. Nah, tidak nyambung dengan permasalahan. Ya, silakan perbaiki. Juga ketika mereka melakukan tes 2 kali karena tidak tepat kepada solusi yang ditawarkan, maka hasil testingnya juga masih belum tepat. Nah, ini bisa diperbaiki ya, tes prototipe ke-1 dan keduanya.
Kemudian kita masuk ke project charter. Kita asumsikan bahwa produk permasalahan yang ditemukan dan solusinya itu sudah pas. Maka masuk ke bagaimana kita membuat produk dan meluncurkan. Meluncurkan nanti kemudian kita tes apakah peluncuran yang kita lakukan itu sudah pas apa belum. Oke, kita masuk ke project charter. Homewi, bagaimana kita bisa menyelesaikan barang yang dikirim sesuai dengan gambar. Oke, tadi kita sudah bahas. Solusinya apa? Mereka akan membuat toko online di TikTok. Tentu saja solusinya harus ditambahkan yang ini ya tadi ya, yang sudah kita buat sini. Ini kita kopikan saja. Kita copy di sini, harus masuk ke solusi di sini. Nah, ini harusnya masuk ke solusi. Toko tidak hanya toko online saja, tapi toko online yang berikan deskripsi yang benar. Nah. Oke, produk minimalnya apa? Produk minimalnya berupa toko online di TikTok, ya, produk minimalnya yang di dalamnya ada katalog produk, ada cara pemesanan dan pengiriman, pembayaran dan pengiriman. Jangan lupa bahwa katalog produk di sini adalah katalog produk yang sangat detail. Detail tentang apa? Ini warna, ukuran, bahan, gambar, warna, ukuran, gambar, harga. Saya kasih satu tambahan lagi, bahan. Jadi bahannya harus jelas. Oke, ya. Ini katalog yang dimaksud adalah yang seperti itu. Kemudian definisikan pelanggan pertama. Atau pelanggan pertama pengguna TikTok. Bukan pengguna TikTok. Oke, saya kasih contoh yang sudah jadi. Nih, yang saya pernah bahas ya waktu di offline ya. Siapakah pelanggan pertamanya? Ini saya kasih contoh solusi cakap Mandarin. Apa solusi cakap Mandarin itu? Membuat kelompok belajar bahasa Mandarin via online sesuai level dengan tutor natif Taiwan. Siapa pelanggan pertamanya atau early adopter? Pekerja migran Indonesia, alumni BJI di Indonesia. BJI itu sebuah yayasan yang membantu pendidikan yang ada di Taiwan. Alumninya PMI yang alumni sekolah kesetaraan BJI ini sebagai pelanggan pertama mereka. Dan PMI ini sudah di Taiwan, dan PMI baru yang sudah di Taiwan 1-3 bulan yang juga alumni BJI. Nah, ini kan pelanggan pertamanya kan spesifik. Kalau di sini teman-teman masih belum spesifik, ini siapa pelanggan pertamanya? Pengguna TikTok. Oh, pengguna TikTok terlalu besar, resource Anda sangat kecil. Siapa harusnya? Nah, tadi seperti yang saya sampaikan di user tadi itu, pelanggan pertama harusnya kita harus tulis spesifik, misalkan remaja baru lulus SMA dan masuk kuliah. Nah, misalkan ya, misalkan boleh ganti. Kemudian apalagi di wilayah Gresik. Nah, spesifik. Atau lebih spesifik lagi, akan coba dulu di mahasiswa UMG misalkan sebagai target marketnya. Berapa orang? Nah, berapa orang kalau kita pakai rumus early adopter ya, saya masuk ke teori sebentar. Lah, ingat teori adopter, early adopter yang kita jadikan target untuk tes peluncuran adalah early adopter ini, yang jumlahnya hanya 13,5% dari seluruh total pelanggan kita. Misalkan nih, kalau kita definisikan tadi, remaja, baru lulus SMA, kemudian baru kuliah, kemudian misalkan laki-laki nih, kemudian di UMG, kamu hitung berapa jumlahnya yang sesuai dengan kriteria ini. Misalkan di UMG, nggak usah laki-laki, laki-laki perempuan deh semuanya. Misalkan ada 5.000 mahasiswa yang sesuai kriteria ini. Maka 5.000 mahasiswa itu ambillah 13,5%. Berarti kalau
13,5% kali 5.000 berapa itu? Coba saya hitung ya. 13,5% kali 5.000. Ada 600 sorry. 5.000 kali 0,135 sama dengan ada 675 mahasiswa yang cocok untuk dilakukan tes. Nah, kalian bisa tulis di sini. Siapa early adopternya? OMG yaitu 13,5% kali 5.000. Ini asumsi perkiraan ya, nanti pastinya kalian hitung sendiri. 675. Nah, ada 675 dan mungkin tidak semuanya. Kalian pilihin nanti yang lebih. Misalkan kalian akan tes kepada hanya pada 100 orang. 100 orang nanti dibagi menjadi 30 di sprint 1, 30 sprint 2, 30 di peluncuran yang ketiga. Misalkan seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita cek opportunity-nya. Nilai bisnis, ini opportunity dan nilai bisnis, ini masih salah ya. Yang benar seperti apa? Saya kasih contoh sebelahnya yang benar. Tadi ke Cakap Mandarin. Opportunity-nya apa? Kalau saya membuat kursusan online untuk teman-teman pekerja migran Indonesia yang ada di Taiwan. Opportunity adalah 5% pekerja migran Indonesia baru di Taiwan dan 20% calon PMI di Indonesia yang belum bisa belajar bahasa Mandarin secara offline. Jumlahnya berapa ini Pak? Kalau 5% yang baru setiap tahun, Taiwan itu merekrut sekitar 10.000. Jadi kalau targetnya 5%, berarti 5% kali 10.000. Berapa itu? 10.000 kali 0,05. Ada 500 orang dan 20% dari misalkan yang baru itu ada 5.000. Berarti 5.000 kali 20%. 5.000 kali 0,2. 1.000 dan 500 berarti 1.500. Jadi kita akan berbisnis dengan target 1.500 orang. Katakanlah satu kali kursus adalah 1 juta. Maka peluangnya adalah 1.500 kali 1 juta. Nah, sebesar 1,5 miliar. Jadi bisnis yang kita lakukan ini ada nilainya seberapa besar? 1,5 miliar. Jadi kalau kita berhasil melakukan ini, nilainya sebesar itu. Nah, ini juga bisa harus kalian tulis di sini. Opportunity-nya yang tadi itu seperti apa, seberapa besar? Tadi kan sempat kita hitung ya. Ini ya, 675 itu 13,5, 5.000 lah, 5.000 orang. 5.000 orang kalau kita jualan itu kepada mereka dan kita targetkan misalkan 20% dari mereka akan membeli produk kita, misalkan ya. Saya buatkan di sini nilai bisnisnya berapa. Kita hitung berarti 50%, misalkan kita targetkan kali 5.000 orang mahasiswa, target market yang kita atik sama dengan berapa? 2.500 dikalikan lagi, saya kalikan misalkan satu produk fashion harganya 50.000. Nah, terlalu tinggi mungkin ya kalau 50% ya. Kita 10% aja deh, nggak terlalu banyak karena resource kita terbatas. 10 kali 5.000 kali itu nilainya berapa? Kita hitung dulu ya. 5.000 kali 50.000 kali 0,1. 25 juta. 25 juta. Jadi per bulan, kalau kita ngomong bulanan ya, 25 juta. Nilai bisnis ini per bulannya sebesar 25 juta. Nah, oh kurang besar Pak kalau dulu. Oke, kita targetkan 20%. Misalkan. Berarti 50 juta.
Ya, tergantung kalian nanti seberapa besar kalian mau mendefinisikan. Tentu saja kalau semakin besar, modalnya semakin besar, resikonya semakin besar. Kalian sudah siap apa belum? Nah, kalian tinggal seperti itu. Ya, taruh di sini. Nah, kemudian opportunity-nya ini silakan dirubah nanti ya. Pakai contoh yang di sebelahnya sudah kasih cara mendefinisikan seperti apa. Nih. Ya, oke. Atau saya boleh kopikan ini aja ke sini. Atau sudah ada tadi petunjuk ya. Saya tulis di sini. Misalkan, nah ini saya geser keluar aja. Saya kasih yang baru. Opportunity-nya apa? Opportunity-nya adalah melayani kalangan remaja UMG dengan nilai 20% kali jumlah 5.000 mahasiswa atau senilai berapa? 20%-nya 2.000 mahasiswa. Yang membutuhkan fashion tadi itu. Ya, nilainya segini. Nilai bisnisnya sebesar 50 juta. Oke, kita lanjut dengan goal-nya. Apa goals-nya? Ya, ini sudah mulai bagus ini. Deliverability. 50 pelanggan pertama atau pengguna pertama tidak ingin ketinggalan barang trendy, tapi dengan harga pasar pasti akan memesan collection karena di sini. Nah, ini tunjukkan berapa 40. Oke, 50 orang akan memesan. Oke, intinya adalah 50 orang akan memesan. Oke, boleh. Visibility-nya apa? Memudahkan pelanggan lengkap deskripsi produk, sistem COD. Ini oke. Kalau D ini, deliverability adalah mengukur apakah customer itu menginginkan produk kita atau tidak. Sedangkan visibility, apakah kita mampu memenuhinya permintaan tersebut atau tidak. Oke. Yang ketiga, visibility secara bisnis menguntungkan atau tidak. Di sini mereka mentargetkan keuntungan 10% dari setiap order. Ini harus dihitung juga apakah 10% itu cukup atau tidak. Oke, benar ya. Kalian juga bisa lihat contohnya yang saya berikan sebelah kirinya. Lah ini goals-nya. Oke, nanti kalian pelajari sendiri. Kemudian resource-nya, sumber daya apa? Supaya kalian bisa menjalankan bisnis. Satu, harus punya akun TikTok. Oke. Kerjasama dengan 10 agen distributor. Agen distributor ini berarti yang bantu jualan kalian ya ini ya. Kurang lagi harusnya ditambahi kalian harus punya kerjasama dengan produsen baju. Nah, kalian harus punya. Kalau kalian tidak punya produsen gimana? Apakah kalian mau bikin sendiri? Kalau tidak bikin sendiri ya kalian harus punya kerjasama dengan supplier kalian. Ya, ditambah itu. Oke, selanjutnya kita akan membuat rancangan detail bagaimana proses peluncuran ini dilakukan. Oke, ini sudah bagus. Sudah ada sprint 1, sprint 2, sprint 3. Yang belum adalah, oke, durasi sudah ada. Kita cek. Sprint 1 dilakukan selama 2 minggu. Targetnya adalah ada 1, 2, 3, 4. 4 aktivitas. Oke, udah bagus. Sprint 2 dilakukan 2 minggu, ada 1, 2, 3 aktivitas. Dan sprint 3, 2 minggu ada 1, 2, 3, 4 aktivitas. Oke. Sekarang kita cek pelaksanaannya tiap-tiap sprint ini. Oke, kita masuk ke tahapan yang paling bawah ini. Kita cek ya, ini sprint 1.
Sprint 1 tadi kita cek ada 4 aktivitas. Ini kita lihat ada berapa aktivitas. S1C1 artinya sprint 1 aktivitas 1, S2 aktivitas 2, S1 S3. Ya, ada 3. Padahal kita tadi ada berapa? Ada 4. Yang keempat apa? Merilis tautan produk 1 untuk 10 orang pertama. Lah, ini peluncuran produk justru tidak ada di sini. Jadi kita harus tambahkan 1 aktivitas lagi. Karena kan kita janjikan ada 4. Ini revisi saya warna ini ya, tak kasih sini. Harusnya masuk di sini dan kita kopikan dari sini. Yang keempat. Nah, harusnya ini. Nah, kita masukkan sini. Oke. Supaya kelihatan kita besar. Seret. Nah. Kemudian nah, ada aktivitas, ada proses, terkendala, dan selesai. Kalau lihat seperti ini, artinya yang selesai itu baru menentukan aktivitas dan tanggung jawab kerjasama dengan 10 agen. Yang lain belum. Malah ada yang aktivitas 2 ini masih bermasalah. Harusnya kalau sudah minggu yang kesekian, ini harusnya sudah berada di selesai semua. Tidak boleh ada di aktivitas, ada di proses, atau terkendala. Kalau memang ada masalah, segera selesaikan, dan harusnya di minggu yang sekarang ini, harus sudah ada di selesai semua. Ya, itu koreksi dari saya, segera diperbaiki. Kemudian kita cek ketika sprint 1 sudah dilakukan, apa yang terjadi untuk mengukur peluncuran yang ada di sprint 4. Kalau sprint 4 belum ada peluncuran, maka kanvas validasi produk ini belum bisa dibuat. Kalau ini sudah ada isinya, berarti mereka sudah buat, berarti tinggal pendokumentasiannya saja yang belum. Jadi silakan dibuat ya. Kalau sudah, nanti harusnya ini juga berada di selesai di 4 ini. Nah, harusnya ada ini, ada di situ. Oke, kita anggap sudah selesai. Mungkin mereka lupa. Kita cek. Oke. Nah, ini kurang pas ya. Pengguna TikTok yang takut akan barang yang dikirim tidak sesuai dengan gambar. Tidak hanya pengguna TikTok saja, tapi pengguna TikTok yang mana nih? Contohnya tadi saya berikan kalangan remaja yang baru masuk kuliah, yang berada di wilayah Gresik dan di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sangat spesifik. Masukkan di sini. Pengguna TikTok yang tambahan tadi yang spesifik. Berapa jumlahnya? 60 sampai 200 pengguna TikTok. Oke, boleh. Tadi kan kita buat estimasinya kan juga segitu. Bagaimana cara mengakuisisinya? Akuisisi artinya bagaimana mereka bisa masuk ke toko online kalian di TikTok itu. Kerjasama dengan agen distributor. Broadcast melalui WA, IG, ataupun langsung klik keranjang kuning di TikTok Stop. Oke. Ada lagi, Pak. Mungkin kerjasama dengan endorser. Ya, ini harus saya kasih masukan ya. Atau kalian gunakan kayak sini ya, kerjasama dengan endorser. Nah, misalkan nih, ada lagi Pak, ada kalian iklankan di TikTok. Nah, misalkan saya akan tambah sendiri. Oke, sekarang kita tes hasil peluncuran desirability. Seberapa customer menginginkannya? Mereka 200 pengguna TikTok, pelanggan pertama 50%, pelanggan pertama ini memesan di Adaku. Jadi kalau mereka mentargetkan 200 ini ya 60 sampai 200. Harusnya kalau 60 sampai 200 jangan langsung 200. Misalkan kalau kalian 3 kali peluncuran, kalian tagihkan 300 ya 200 bagi 3. Berarti berapa? Sekitar masing-masing 70. Jangan langsung 200. Kalau ini 200, monggo kalau kalian yakin. Ya. Apalagi kalian memberikan ukuran dari 200 itu 50. Berarti ada 100 orang yang memesan di TikTok kalian.
Memesan apa? Memesan baju misalkan. Sukses kriteria indikatornya. Dilihat dari banyaknya pembeli. Nah, oke, saya kasih contoh yang benar ya. Di sini, oke. Belum saya kasih di sini, belum ya. Bentar. Saya tunjukkan di bentar. Ini. Saya kopikan ya buat kalian ya. Ini nanti saya kopikan, saya masukkan ke dalam Miro-nya. Boleh dilihat. Boleh dijadikan contoh. Oke, saya upload dulu di sini. Upload ya teman-teman. Oke, contohnya di sini saya kasih contoh. Nah, gimana cara isinya durability? Customer menggunakan aplikasi lah. Oke. Kalau di sini berarti harusnya apa yang diukur? Sebenarnya pelanggan bersedia follow toko online di TikTok. Lah, ini harusnya ini dulu ya di awal. Atau boleh kalian langsung, kalau tadi kan pelanggan bersedia membeli barang di toko online. Nah, online siapa ya? Punya kita tadi. Ya, oke. Berapa banyak? Nah, berapa banyaknya ini kita pikirkan dulu. Ini harus ukuran yang sesuatu yang bisa terukur. Apa? Misalkan ini 50% dari, kalau saran saya jangan langsung 200, mungkin terlalu banyak. Mungkin kalian bisa isi dengan tadi ya, kalau 200 bagi 3 kali peluncuran 70. 7 dan 50% dari 70 orang pelanggan pertama membeli produk di toko online kita. Harusnya seperti ini, ukurannya jelas. Oke. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya bukan mencari fashion, cara mengukur adalah kita lihat dari catatan penjualan kita. Nah, ini saya pikirkan dulu. Jangan ini. Kalau bisa yang warnanya sama ya, teman-teman. Dilihat dari catatan pembelian. Nah, siapa yang melakukan? Dewi? Oke, kapan dilakukan? Di akhir sprint ketiga loh. Kok sprint ketiga? Harusnya kan ini
kita kan melakukan sprint 1, harusnya di akhir sprint 1. Ya, jadi setiap sprint kalau ada peluncuran, kan tadi di sini kan ada peluncuran nih. Nah, ini kan ada peluncuran, harusnya ada validasi produk minimal. Harusnya tidak boleh di sprint 3, tapi di akhir sprint 1 harusnya. Nah, oke. Kita cek lagi. Visibility. Bisakah kita wujudkan? Ada koleksi memudahkan para customer agar bisa selalu update di bidang fashion, dan barang yang datang sesuai tidak ada. Nah, ini kan sifatnya masih abstrak. Belum ada alat ukurnya. Kita kasih contohnya yang sudah jadi. Nah, ini. Contohnya, misalkan ini durasi pengiriman, ini aplikasi membuat solusi Mang Sayur. Jadi kalau dia mengukur kemampuan kita dalam melayani customer adalah dilihat dari durasi pengiriman sayur ini kepada pelanggan. Sukses kriterianya, sayur dikirim dalam waktu 2 jam setelah konfirmasi pembayaran. Nah, kita harus bikin kayak gitu, karena mereka adalah concern-nya di pengiriman, padahal kita concern-nya di sini apa? Masalah kesesuaian. Nah, ini kan ini masih abstrak. Kita geser aja dulu ini. Kita geser di sini, kita buatkan yang baru. Misalkan pakai ini ya. Apa? Misalkan barang datang sesuai dengan apa? Dengan harapan pelanggan. Nah, gini aja ya. Jadi barang yang dipesan di toko online sesuai apa alat ukurnya. Nah, ini saya geser dulu. Ini masih belum sesuai. Ini saya geser dulu. Apa alat ukurnya? Memberikan bintang 5 misalkan. Pelanggan puas memberikan bintang 5. Nah, berapa persen yang puas? Nah, misalkan dari 70 itu 50%-nya, 50% dari 70 pelanggan pertama puas dan memberikan bintang 5. Nah, putar ya. Nah, ini. Nah, ya, ini alat ukurnya harus benar-benar bisa terukur. Jadi bukan abstrak. Kita kesulitan mengukurnya. Terus bagaimana mengukurnya? Meminta, ini tak turunkin ya. Meminta pelanggan diminta memberikan testimoni dan penilaian bintang 1-5 setelah mereka menerima barang pesanan. Nah, harusnya kayak gini ya, teman-teman. Oke. Kemudian ini siapa yang melakukan? Ini Revi sama Imam. Kapan dilakukan? Setelah sprint, bukan sprint 3. Sprint 1 selesai. Oke. Juga sprint 1 selesai. Ya, gitu ya. Oke. Satu lagi yang bawah. Viability, seberapa dampak bisnisnya. Oke, kita lihat contohnya di sini. Jumlah transaksi yang terjadi.
terjadi 10 transaksi 25.000 dalam 1 minggu, setara dengan 250.000. Nah, ini nilainya ada di sini. Misalkan kita, oke. Ya, ini nanti kalian hitung ya. Keuntungan 15% dari setiap order. Dan harus berapa, ini masih oke lah. Ditambahi lagi, yang lebih bertajam ya. Saya kasih turunkan dulu. Lebih bertajam lagi. Ini aja ya. Nah, terjadi transaksi berapa kali itu? 50% dari 3 terjadi transaksi sejumlah 35 kali. Lah, ini targetnya. Dan keuntungan ditambah lagi 2 dan keuntungan 15% setiap order. Nah, ini targetnya. Oke. Tak turunin dulu ya, teman-teman. Ini kepo, ini bisa ditambahkan di bagian visibility tadi. Ini bagaimana mengukurnya. Terjadi 35 transaksi dengan rata-rata keuntungan 15%. Pak, bagaimana cara memberikan nilai-nilai angka 35, 15%? Nah, itu tergantung kalian. Kenapa mau nggak 100 saja, Pak? Kalau kalian main dengan 100, maka resikonya semakin tinggi. Apa resikonya, Pak? Lah, kamu harus jualan 35 dengan jualan 100 kan berbeda. Effortnya juga beda. Keuntungan juga gitu, kalian targetkan 20%, 40%, 50%, semakin tinggi, maka resikonya juga semakin tinggi juga. Apa? Resiko mereka tidak mau beli. Kalau gitu misalkan dikecilkan aja Pak, biar cepat laku 2,5%. Boleh. Cuma yang jadi masalah apakah keuntungan 2,5% itu bisa menyelesaikan permasalahan kalian. Masalah apa ya? Masalah HPP dengan keuntungan. Kalau kalian kerja tok nggak ada keuntungannya, apa mau? Nah, itu kalian harus pertimbangkan sendiri. Bagaimana cara mengukurnya keuntungan ini? Ya, ini kita turunkan ya. Ini cara mengukurnya adalah kita lihat contohnya ini. Bagaimana cara mengukurnya? Cek mutasi rekening lah. Ini boleh ini. Boleh cek di rekening uang masuk dan orang. Nah, cek di mutasi rekening atau cek di data penjualan. Nah, boleh. Siapa yang melakukan ini? Retno dan Nova. Ya, dilakukan setiap ketika ada pesanan di periode 1. Ya, gini cara mengerjakannya. Kemudian, kita masuk di sini. Nah, ini masih kurang pas ya. Ketika kita membuat sukses kriteria 200 pengguna 50% memesan. Hasilnya seperti apa? Apakah ada 100 orang yang membeli atau tidak? Jangan dengan kata-kata yang abstrak seperti ini, produk dikenal cukup baik. Nggak boleh. Nyatanya ada benar-benar 100 terjual atau tidak. Nah, kamu harus menulis di sini hasilnya seperti apa. Nah, apalagi mau mendapat keuntungan banyak juga nggak boleh. Ini kan abstrak semua. Harus kata-kata yang ada alat ukurnya tadi itu. Nah, ini paling gampang adalah kalian copy ini ke bawah. Yang bagian alat sukses kriteria. Lah ini. Misalkan ini. Nah, taruh sini. 200 kebanyakan ya. Saya contohkan tadi ini aja. Ini saya geser sini. Nah,
Nah, 50% dari 30, apa 35. Misalkan nih, dari peluncuran pertama, itu hasilnya yang beli adalah 40 orang. Membeli. Nah, berarti apa? Hasilnya bagus. Ya, kita bisa lihat dari yang diinginkan, sukses kriteria dengan hasilnya, ternyata lebih tinggi bagus. Tapi yang beli ternyata nggak 40, Pak. Cuma 10. Nah, berarti kan hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Harusnya kan 35. Nah, dari sini terlihat apa masalahnya. Tulis di sini pembelajarannya. Oh, ternyata kemarin kurang konsisten membuat postingan menarik. Apa dugaannya? Toko online adaku harus bisa lebih meyakinkan jaminan barang yang datang sesuai tidak diragukan. Dengan cara membuat promosi yang lebih menarik customer untuk membeli beberapa. Nah, tidak hanya itu, mungkin deskripsi kurang detail. Lah, masalahnya tulis di situ, ya. Jaminan barang. Nah, ini juga gitu. Ini tiga ini tak mundurkan ya. Ini ambilkan dari sukses kriteria yang dari atas. Atas mana? Ini sama ini. Nah, pastekan di sini. Nah, jadi kalian ini ya kan sudah ada alat ukurnya, Nah, bukan kata-kata abstrak yang masih membingungkan. Nah, ini terus ini. Nah, apakah ada 35 orang yang puas? Ini tulisannya 100% memberikan testimoni puas dengan teman tak? Nah, ini tak geser dulu ya. 100% pembeli itu yang beli berapa kan nggak jelas. Ya, saya lebih suka nanti ini tak taruh sini, tak kasih contoh nih, contoh ya teman-teman. Nah, silakan berbagi sendiri. Misalkan di sini, kalau ini konsisten dengan atas ya, 10 orang pembeli menyatakan puas, misalkan. Dan memberi bintang 5. Nah, ini oke. Tapi mungkin nggak kayak gitu, Pak. Yang puas hanya 5. Ya, misalkan nih, dan memberi bintang, dan misalkan yang lain 5 memberi bintang 1. Nah, apa masalahnya? Cari masalahnya, tulis di sini. Oh, barang yang dikirim nggak sesuai, warnanya yang ada di itu kok lebih bagus. Nah, saya nggak tahu, nanti tulisan di sini. Dugaannya apa? Masalahnya apa? Tulis di sini. Begitu juga yang ini nanti terjadi 30 transaksi dengan rata keuntungan 5%. Nggak boleh ya hanya mendapatkan keuntungan ini, nggak boleh. Harus sesuai itu. Misalkan nih, misalkan saya tulis di sini, kalian yang beritahu, 10 orang membeli dan keuntungan hanya 5% misalkan. Nah, kenapa kok seperti itu? Jelaskan di sini. Kemudian kira-kira kenapa itu? Bahas ini. Apa solusinya kira-kira? Tulis di sini. Ya, gitu ya teman-teman. Harapan saya, begitu ada masukan, kalian akan memperbaiki produk minimalnya. Nah, ini contohnya ya. Awalnya seperti ini, prototype, hanya gambar saja. Kemudian bikin produk minimal 1 yang di launching di sprint 1. Ternyata dapat banyak masukan. Sel donatnya enak sih Pak, tapi kok nggak ada toppingnya. Akhirnya di sprint 2 dikasih topping. Kemudian dites lagi kepada pelanggan pertamanya. Kemudian butuh dimakan, ada masukan, Pak, sudah bagus sih ada topping, tapi kok kurang menarik ya Pak ya, warnanya kok cuma kayak black and white. Akhirnya dikasih misis yang warna-warni supaya lebih menarik. Jadi produknya yang awalnya itu prototype berupa gambar, dijadikan produk minimal versi 1, kemudian ada setelah di sprint 2 dilakukan ada produk minimal versi 2, dan di sprint 3 muncul produk minimal versi 3. Nah,
Kalau misal di fashion, gambaran saya seperti ini. Ketika peluncuran pertama kita bikin seperti ini, fashionnya, gambarnya hanya seperti ini yang jelas tadi itu. Ada ukuran XML. Dilanjutkan, lupa ada itu tapi kok kurang jelas. Oh, kurang jelas. Oke, ada gambar perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Kurang jelas, Pak. Itu panjang lebarnya berapa sentimeter? Akhirnya muncul solusi ini, gambar ini. Ya, M itu lebar dada 96, panjang baju 90 cm. Menerima ya kayak gini. Ya, detailnya sudah ada. Kayak laki-laki sekian. Detailnya ada. Begitu diluncurkan, ada masukan, Pak, itu produknya dari apa bahannya? Oh ya, akhirnya disesuaikan dengan ini. Size-nya, stok ready berapa, kiriman berapa lama, supaya tidak menunggu, kalau nggak ada maka pre-order. Kemudian bahannya dari apa? Bahannya ada nggak ini pesannya? Bahan. Saya cek bahannya dan nggak. Oh, ini kok nggak ada bahannya lah? Nanti dikasih bahannya. Bahan katun atau bahan apa? Nah, ini ada Pak. Bahan katun prima, adem ayem, nyaman dipakai lah penjelasan itu. Ya, ya. Akhirnya apa? Akhirnya produk minimal yang ada di TikTok tadi, yang tadinya hanya ada gambar saja, sekarang ada ukurannya, ukurannya lebih detail, detail bahannya, stoknya berapa, jadi orang bisa lebih terpuaskan. Ini gambarannya ya, dari produk minimal 1 menjadi produk minimal 3. Oke, ini saya cek baru sprint 1. Sprint 2 itu harus dilakukan juga. Coba saya cek sebentar, sprint 2 ada berapa item, ini saya kopikan ya. Saya kopikan ke sini. Saya cek 1, 2, 3, benar nggak ini? 1, 2, 3, 4. Lah, kalau 4, harusnya cuma 3. Kok ini juga hanya sampai di sini, nggak sampai ke sini semua. Berarti belum selesai. Terus kemudian ketika sprint 1, sprint 2 ada peluncuran kan? Peluncuran harusnya membuat seperti ini buat juga di sini. Ini bikin seperti ini juga, tapi di sini di bawahnya. Untuk sprint 2 membuat. Kemudian ini juga untuk melihat kriterianya, menguji kriteria sprint 2 di sini. Ya. Jadi bikin seperti yang sprint 1 yang saya contohkan tadi di sprint 2. Ketika peluncuran yang selanjutnya diukur juga di sini. Nah, ya. Jadi ketika ada masukan di sini, ada masukan di sini, ada masukan di sini, nanti berubah. Saya kasih contoh, misalkan ini saya geret ke sini aja ya. Nah, ini yang tadinya awalnya produknya ini diperbaiki di sini. Nah, ini di sini. Oke, yang ini di sini. Nah, ini misalkan teman-teman ya, misalkan. Jadi ini produk awalnya itu seperti ini. Setelah diluncurkan, diperbaiki, ada masukan seperti ini. Kemudian diluncurkan, ada perbaikan seperti ini. Mudah-mudahan itu cukup jelas. Kelompok 2 silakan diperbaiki. Dan kelompok yang lain silakan melihat hasilnya ini, kemudian diperbaiki juga. Ya, baik, itu dari saya, semoga jelas. Tugasnya silakan diperbaiki lagi dan disempurnakan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya doakan kalian sukses semuanya menjadi pengusaha. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.